Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Tanggal 21 November 2023, market update saham-saham yang akan saya pantau besok. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MSP tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, market update saham pantauan untuk besok. Namun sebelumnya kita akan masuk bahasan terkait ISG dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk hari ini ISG-nya sempat terkoreksi ya. Ini terkoreksi, sempat breakdown dari supportnya ya, 6960 atau 50 retracement ya. Namun karena closingnya bisa kembali ke atas 6960, maka supportnya dari ISG sekarang masih tetap di 6960 teman-teman. Resistan adalah resistan candle kemarin 7011 ya. Jadi ISG-nya sedikit mengalami koreksi, namun demikian masih bisa bertahan dalam rentang support yang sama di 6960. ISG-nya turun 33 poin ya. Kalau kita lihat dulu di sini adalah saham penggerak indeks. Memang cukup berat untuk ISG naik karena kalau kita lihat hari ini tidak ada yang mendorong naik IHSG. Yang banyak adalah yang memperberat ISG. Ada BCA min 1%, brand yang biasanya signifikan mendorong IHSG hari ini turun 7% ya. Kemudian BRPT juga turun, namun ini kan di urutan 16. Yang membawa naik hanya Bian sedikit, Telkom sedikit, BBNI cukup besar ya. Namun overall karena banyak saham yang turun terutama BCA dan brand di nomor 1 dan 2 menjadikan ISG tetap berat ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman. Tadi malam Amerikanya oke ya, kemudian Asianya ini merah dan untuk Eropanya masih mix ya. Kita lihat dulu secara jelas dengan menggunakan ini, kita lihat dulu secara jelas menggunakan candlesticknya untuk marketnya ya teman-teman. Bursa Amerika, namun seperti biasa loadingnya berasa lambat, jadi saya update dulu untuk saham untuk komoditas teman-teman. Untuk komoditas tidak ada yang berubah signifikan dari kemarin. Untuk minyak masih mencoba naik ya, sekarang di 77. Natural gasnya tetap, coalnya juga tetap. Emas ini yang mengalami kenaikan menuju hampir 2000 ya teman-teman. CPO juga masih sama di sekitar 3950-an. Timah tetap, nikel tetap. Kita lihat belum ada updatean, jadi kita lewatin dulu saja. Memang beberapa akhir-akhir ini maksud saya, trading view saya cukup lambat untuk loadingnya ya. Jadi kita coba ulang dulu. Oke, ini cepat ya. Oke teman-teman, kita update dulu untuk bursa Amerika ya. Secara grafiknya Dow Jones-nya mantep nih, naik 0,5, Nasdaq-nya juga lanjut naik ya. Bursa Amerikanya cukup oke ya. Terus kemudian ini adalah Eropanya, Asianya pada turun masih. Ini ISG. Kita cek dolar indeksnya mengalami penurunan. Ini biasanya berimbas bagus ke bursa dan teman-teman bisa ngelihat dolar indeks turun, Nasdaq dan teman-temannya pada naik ya. Kemudian US 10 years bond-nya juga turun dan VIX-nya juga turun. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi indeks ini, VIX, DXY, kemudian US 10 years bond mengalami penurunan. Ini membawa biasanya berkebalikan ya. Biasanya bursa Amerikanya naik dan ini beneran naik ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kalau kita lihat tadi, sebenarnya kalau kita lihat tadi bursa overall, bursa luar ini cukup kondusif sebenarnya. Amerika terutama ini kondusif, Eropanya juga nggak turun-turun dalam. Namun demikian kalau kita lihat di bursa kita ini overall banyak sektor yang tidak bergerak, bahkan merah-merah tipis ya teman-teman. Cukup sulit bagi saya hari ini untuk menghadirkan saham-saham yang secara teknikal bagus karena banyak yang terkoreksi ya teman-teman.
Jadi sifatnya kita akan men-tracking beberapa saham yang mana kemarin udah saya bahas ya. Saya beberapa juga masih punya. Baik, yang pertama adalah saham telekomunikasi. Kita akan cek dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah saham Telkom teman-teman. Teman-teman tentu masih ingat bahwa Telkom ini posisinya adalah cukup strategis ya. Dia adalah termasuk mover market di nomor 7 ya. Namun secara chart teman-teman ngelihat Telkom ini sedang berada di bawah, mencoba naik dan terkoreksi. Di catatan saya untuk Telkom ini memang tujuannya di sekitaran di area hijau ini, dan ini adalah mencoba naik sampai dia di 50 retracement 3620, masih on track untuk pergerakan dari Telkom ya. Ini saya bahas juga kemarin. Kita cek dulu untuk Telkom 2 hari ini asingnya masuk ya. Asingnya Telkom masuk, dan untuk volume dia hitungannya masih biasa. Intraday dari Telkom kita akan cek. Telkom intraday-nya oke. Ya ini cukup oke, hijaunya di atas ya. Buy at over atau hajar kanannya juga dominan 54% ya, beli di over untuk Telkom. Kita cek juga telekomunikasi juga ada MTEL. MTEL ini sedikit ada testing resistan ya teman-teman, namun belum berhasil dilewatin. Tapi setidaknya MTEL bisa bertahan di atas 50 retracement-nya dia ya. 50 retracement-nya dia dari MTEL itu adalah di kisaran 685 untuk MTEL. Namun untuk MTEL asingnya masih banyak keluar ya. Tadi Telkom udah saya bahas ya, asingnya masuk 2 hari. Oke, untuk MTEL asingnya masih banyak keluar teman-teman, dan volumenya masih biasa saja. Kita cek dulu intraday-nya untuk MTEL. MTEL masih banyak dijual sih. Jadi memang sedikit ada upside kalau kita lihat chart tadi, tapi di sini masih banyak yang sell at bid. 56% masih buang di bid ya teman-teman. Kita tengok sekilas untuk Indosat ya, asingnya masuk sedikit hari ini. Dan untuk Indosat sepertinya areanya masih sama ya teman-teman, cukup terjaga di area-area hijau yang saya bikin kemarin, nih di sekitar area 38,2 retracement ya. Kalau dia break dari area 38 retracement atau di bawah kisarannya sekitar di bawah 9.000, terbuka peluang untuk ke 8.173, namun sebelumnya ada 8.680 ya, merupakan 50 retracement-nya dari Telkom. Kita coba intip dulu intraday-nya dari Telkom. Telkom sih cukup sorry Telkom udah saya bahas tadi. Isat maksudnya. Isat ya ini masih dijual ya teman-teman, merahnya masih di atas, berarti masih pada jualan. Dan untuk Isat ini 62% sell at bid, jadi memang masih pada jualan ya di Telkom ini. Kemudian DRMA, ternyata benar hari ini DRMA teman-teman masih melanjutkan kenaikannya. Ini bahasan juga beberapa hari yang lalu saya bahas. Ini 50 retracement dari DRMA atau tujuan berikutnya adalah 1530, 1596 untuk DRMA. Langsung kita cek dulu DRMA teman-teman. DRMA 4 hari ini asingnya masuk ya. Oke, naik juga dengan dorongan volume. DRMA memang saya bahas sebelumnya, teman-teman tentu masih ingat juga, saya ada barangnya juga untuk DRMA. Oke, DRMA ini di sesi 2 lebih ini ada gas-gasan ya, gas ada yang hajar kanan, dan dominasi buy at bid itu 63%. Jadi ini dominan dibeli ya, dominan dibeli oleh buyer ya untuk DRMA. Oke, kemudian kita cek dulu untuk IMAS, asingnya 2 hari ini masih keluar ya. Oke, ini update aja ya untuk IMAS ya teman-teman. Update saja karena IMAS hari ini ternyata nggak mampu lewatin resistannya dia. Dimana resistannya dia, saya ambil resistan candle di 1533 ya untuk IMAS. Kita cek dia nggak mampu naik, apakah pada dijual ya untuk IMAS. Kita cek langsung. Ya betul, merahnya di atas berarti dominan sell at bid ya.
61% pada menjual di bid. Baik, kemudian auto sebenarnya cukup oke, namun demikian saya punya barangnya juga nggak begitu bergerak hari ini, tipis pergerakan bid overnya untuk auto. Asingnya di auto ini hari ini keluar sedikit teman-teman. Kemudian kita cek dulu untuk auto kondisinya intraday-nya. Nah ini masih dijual, memang kelihatan masih dijual, pantas memang pergerakannya juga lelet ya, seperti itu. Sedikit kenaikan aja tapi overall dimentahkan lagi oleh seller ya. Oke, kemudian kita cek dulu saham-saham batubara yang naiknya pelan-pelan ini teman-teman. Ini batubara ini adalah Adaro ya. Kita cek dulu. Kalau kita gunain chart besar itu seperti ini. Kalau kita gunain chart besar, oke. Ya dia memang masih berada di resistan, di supportnya ya. Dia berada di atas supportnya. Tapi saya akan coba pendekatan yang lebih detail di sini. Nah teman-teman, untuk resistannya hari ini pas di tes resistannya itu di 2610. Berikutnya itu 2680, sekitar 50 retracementnya dia ya. Untuk Adaro kita langsung tengok. Adaro ini oke ya teman-teman, asingnya banyak masuk nih. Biasanya saham-saham terkait batubara itu di akhir tahun naik teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan saham-saham terkait batubara ya, saham-saham terkait batubara teman-teman bisa perhatikan. Ini juga sebenarnya cukup bagus ya. Hijaunya di atas, terutama di sesi 2 banyak menang hijaunya. 69% buy at over ya, berarti ajar kanan. Oke, kemudian adalah PTBA teman-teman. Kita cek PTBA 2 hari ini asingnya sedikit masuk. Ini juga sama sebenarnya, chartnya juga sedang mencoba merangkak ya. Ini updatean aja karena ada teman saya yang pegang PTBA. Nah ini resistan 2500-an ya, 2500-an untuk PTBA. Langsung kita cek dulu PTBA. PTBA cukup oke di sesi 2 ya. Di sesi 1 masih banyak jualan, di sesi 2 masih, di sesi 2 ini dia sudah mulai buy at over ya. Oke, teman-teman. Kemudian kita cek dulu setelah PTBA. Oke, kita cek berikutnya ITMG. Secara chart juga masih sama ya, pergerakannya mencoba merangkak begitu. Mencoba merangkak, sebenarnya masih sama semua ini untuk terkait batu bara ya. Ini asingnya juga sudah mulai masuk tapi masih pada pelan-pelan ya. Jadi mungkin sambil slow-slow dipantau untuk saham-saham terkait batu bara ini teman-teman. ITMG ini masih pada jualan ya, merahnya masih di atas. Baik, kemudian Saratoga 2 hari ini asingnya masuk ya. Volumenya masih biasa saja. Kita cek dulu Saratoga secara chart sama dengan Adaro, ITMG, PTBA ya. Jadi pelan-pelan naik ya. Oke, resistannya 1542, 1628 dan target 1700-an teman-teman untuk Saratoga. Kita cek dulu Saratoga. Ini masih pada dijual ya teman-teman, untuk Saratoga masih pada dijual. Baik, kemudian kita cek dulu dua saham yang hari ini sebenarnya cukup oke ya pergerakannya. MDKA teman-teman. MDKA ya. MDKA hari ini sebenarnya ada sedikit pergerakannya teman-teman. Cuman karena dia adalah range bound atau bergerak di antara support dan resistan ya. Supportnya kisaran di 2184, resistan 2496. Jadi kelihatan seperti nggak bergerak gitu. Oke, kita pantau dulu aja ini barang ya, karena pergerakannya ini adalah ngebentuk seperti symmetric triangle ya. Jadi seperti ini ya. Jadi higher low tapi lower high ya. Jadi seperti ngebentuk triangle begitu dan akan mengerucut. Kita mesti menunggu konfirmasinya untuk MDKA mungkin dalam beberapa hari ini. Kita cek dulu volume biasa, dan untuk asingnya banyak masuk teman-teman. MDKA, ADMR sekarang langsung asingnya juga masuk ya. Kemudian langsung juga ini juga pergerakannya mirip juga
Jadi range bound ya, dalam pergerakan dalam rentang support resistan yang sama ya. Ya, support resistan yang sama ya, atau istilahnya konsolidasi lah 1150 sampai 1250 ya. Itu tadi untuk ADMR. Nah, sekarang kita cek dulu ADMR dan ini MDKA untuk intraday-nya. MDKA ya hijaunya di atas. Berarti lumayan banyak yang hajar kanan ya. Porsinya sama sih 50-50. Sekarang ADMR kita cek, ini juga masih ketat ya 50-50. Baik, kita cek dulu saham kertas, namun kok sepertinya nggak kompak pergerakannya nih. INKP kita cek dulu, sudah mulai ada perlawanan tapi ini masih dalam konsolidasi ya, masih belum begitu menarik sih. Ya memang dia ada satu konsolidasi, teman-teman perhatikan dulu, ini masih konsolidasi untuk INKP. TKIM kita cek ya, hitungannya juga masih sama, masih konsolidasi keduanya, masih belum ada pergerakan yang jelas. TKIM cek langsung, asingnya mulai masuk hari ini. INKP tebel ya teman-teman, asingnya masuknya untuk INKP, langsung cek intraday keduanya. TKIM ya, TKIM banyak dijual ini teman-teman, 73% sell at bid, sedangkan INKP masih lebih mending ya, masih lebih mending, hijaunya masih bisa mengimbangi yang merah teman-teman. Baik, kemudian saham yang biasa banget saya bahas dan saya sempat porto all time high dari sini adalah Brand. Hari ini candlenya adalah mengcover candle yang kemarin, jadi ini adalah sinyal yang cukup penting ya, impactnya cukup kuat ya, teman-teman harus perhatikan ya. Ini sudah saya bahaskan. Sekarang Brand 66. Oke, Brand ini closingnya adalah di bawah 6330, jadi dia terbuka peluang sampai 5932 teman-teman, 5932. Ini 60 menitan dari chart Brand ya. Kita tengok dulu Brand hari ini, asingnya 2 hari ini sudah mulai take profit ya, asingnya udah mulai keluar, dengan volume sih masih sedikit agak biasa dibanding kenaikan sebelumnya ya. Untuk Brand kita akan tengok dulu intraday dari Brand hari ini. Nah seperti ini memang dijual ya teman-teman, 62% sell at bid untuk Brand. Nah kemudian BRPT pun sama hari ini, namun BRPT ini malah asingnya net buy, walaupun dia mengalami tekanan jual yang juga masif ya teman-teman. BRPT kita cek daily dari BRPT. Nah ini daily dari BRPT teman-teman, dalam turunnya. Nah BRPT langsung saya gunakan retracement-nya ya, karena memang sebelumnya telah ada retracement. Supportnya 1025, 1020-an, berikutnya 950 teman-teman, 950. Saya sempat masuk di BRPT cukup banyak di sini teman-teman, terus saya jual di sekitar sini ya. Saya akan mencoba untuk masuk lagi secara bertahap di saham ini ya teman-teman, untuk BRPT. Oke, kita cek dulu, memang tekanan jualnya kuat sekali ya teman-teman. Kita cek TPIA dulu, TPIA juga mengalami tekanan jual nih, satu grup ya. Kita langsung cek di sini TPIA mengalami retracement juga, wajar, satu grup usaha ya teman-teman. Oke, berikutnya TPIA masih sama ya pergerakannya. Untuk supportnya dia break dari kemarin sih 2920, support berikutnya di 2750, simple aja untuk pergerakannya ya. Oke, kemudian beberapa saham yang bisa kita perhatikan, kita cek dulu ERA, memang masih sangat spekulatif, sangat turunnya bawah banget. Ini tidak harus kita perlakukan sebagai saham yang ini ya, waspada seperti itu. Karena apa? Karena dia baru downtrend yang pertama. Yang pertama dia jelas downtrend dan dia ada percobaan naik. Biasanya seperti ini tetap ada resistan volume ya, atau volume yang volume orang yang masih nyangkut, sehingga ketika naik dia akan buang dulu. Nah teman-teman perhatikan untuk ERA ya, 354 resistan, 372 resistan, target resistan 387.
Untuk ERA kita tengok dulu asingnya mulai masuk hari ini, dan intradaynya ERA hari ini bagaimana, langsung kita cek. Intradaynya ternyata buy at overnya lumayan ya, dominan ya, hijaunya di atas, dan dominasinya adalah 61% beli di over alias hajar kanan ya. Kita cek BFIN hari ini asingnya masih solid, lanjut naik. Hari ini naik ya. Terus volume juga lumayan tinggi hari ini. Nah, BFIN ini juga masih dari dasar ya teman-teman. Jadi mesti harus hati-hati. Ini pernah saya bikinkan chart sebelumnya dan dia mengalami, kalau kita lihat dia mengalami satu breakout trend channel tapi masih belum ini ya. Oke, kalau kita coba gambarin ini kayaknya pernah saya gambarkan trend channelnya kok. Tapi mungkin karena kehapus ya, trend channelnya mungkin kita bikin bukan yang begini ya. Oke, saya hapus dulu aja. Trend channelnya pernah saya bikinkan kok ini, cuman saya kayaknya kehapus ini barang. Oke, kita ambil dulu aja untuk guide ini kita ya. Untuk guide ini kita. Nah, kita ambil yang paling banyak dilewati aja teman-teman. Jadi untuk trend channel ini supportnya dia ada di 1048 dan sekarang pun masih lanjut breakout, cuman memang sepertinya belum ada dorongan volume, jadi masih belum ngegas ya. Padahal asingnya banyak masuk ya. Volumenya memang masih belum keluar ya teman-teman. Baik, kemudian saham BRIS perbankan yang kemarin saya pantau BRIS bareng Arto ya. BRIS AC-nya masih bagus nih, hijau terus, masih banyak birunya maksud saya. Nah, kondisi dari BRIS hari ini bagaimana? BRIS masih lanjut naik namun tidak mampu ngelewatin resistannya yang kemarin ya. Ya memang marketnya kurang menarik sih. Hari ini kurang menarik, padahal regionalnya cukup oke ya. Regional cukup oke, AC-nya juga oke untuk BRIS. Volumenya memang hari ini mengalami penurunan dibanding kemarin ya. Untuk BRIS kita langsung cek dulu kondisi dari saham BRIS. BRIS awal-awal ada yang take profit, namun di berikutnya banyak yang masih hajar kanan ya teman-teman. 53% buy at over atau hajar kanan. Baik, kemudian saham Arto ini hari ini juga sebenarnya masih mencoba naik gitu. Tapi kalau kita lihat memang sepertinya dia konsolidasi. Tapi high-nya hari ini kan kebentuk baru lagi ya teman-teman. Resistan masih sama di 50 retracement di 2500-an teman-teman. Untuk Arto kita cek. Oke, 2 hari ini asingnya masih lanjut naik ya untuk Arto ya teman-teman. Kita langsung tengok dulu. Oke, Arto masih dijual sih, ini sama dengan kemarin. Ini sepertinya terjadi resistan volume ya. Orang-orang yang nyangkut di Arto ini keluar dulu ketika sahamnya sampai di harga mereka. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu tadi adalah market update saham pantauan. Nah, beberapa saham yang menjadi penggerak indeks ya, mover market yang utama, ternyata hari ini nggak bergerak, yaitu brand malah turun, dan ini tentu memberatkan IHSG. Dan saham-saham yang lain pun juga nggak banyak yang mendorong kenaikan IHSG, sehingga closingnya dari IHSG adalah turun ya. Sehingga closingnya IHSG adalah turun 0,47%. Nah teman-teman, ini adalah jelang akhir tahun. Beberapa big blue chip belum bergerak, masih di support seperti perbankan, seperti itu. Oke, mari kita pantau terus kondisi dari bursa, karena saya sebenarnya pengen masuk di saham perbankan tapi masih wait and see ya, karena memang di akhir bulan ini kita menunggu data inflasi dan juga rilis terkait suku bunga. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.